Kok nenek bisa tahu? Putramu di rumah sakit kan? Dia dalam keadaan bahaya. Ini siapa sih nenek ini? Kok dia bisa tahu? Nenek ini siapa? Nenek ini siapa? Kok nenek bisa tahu kondisi anak saya ini lagi sakit? Sebentar lagi aku akan turun. Sebentar lagi aku akan turun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Monggo silakan absen dulu ya kan, karena kita akan menuju ke part 2 yang berjudulnya Pesugihan Semut Hitam. Nah, ini thumbnail yang kemarin ini. Nah, yang belum nonton part 1 ini diharap nonton part 1 dulu biar tahu ceritanya gitu. Oke, udah absen semuanya, dipastikan semuanya penikmat channel Rian Agus Widodo ini udah absen semuanya. Dengan kalian absen kita tambah kenal dekat. Oke, kalian sudah siap melanjutkan part 2-nya? Kalian sudah siap? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Pada saat itu Edi bingung. Ini kemana perginya si nenek tadi? Dia sudah meminggirkan mobilnya. Ini nenek kemana perginya? Bingung si Edi ini. Kok aneh sih? Tiba-tiba hilang. Akhirnya Edi kembali masuk mobil. Yang tadi udah sempet keluar ngecek kiri kanan. Ini akhirnya masuk mobil. Dan dalam mobil, ini Edi nggak langsung jalan. Dia masih berpikir, ini kok tiba-tiba ada kata-kata pesugihan dan segera selamatkan anakmu. Ini apa maksudnya? Tiba-tiba saat Edi sedang berpikir, ini tepat di telinga sebelah kanan Edi ini mendengar suara. Tunggu apa lagi? Selamatkan putramu. Suara dari mana? Saat itu Edi langsung menuju ke rumah sakit. Langsung menuju ke rumah sakit, sampai parkiran Edi ini lari. Takutnya kenapa-napa dengan hilang. Mungkin pertanda apa atau apa segala macam. Edi langsung masuk ke rumah sakit. Setelah itu dia menuju ke ruangannya Gilang. Nah, sesampainya di ruangan ternyata adanya hanya Bu Ija. Saat itu Bu Ija sedang mijit-mijit kakinya Gilang. Bu, gimana Bu kondisinya Gilang Bu? Lah ini semakin melemah kok. Ibu juga bingung. Kok kayak gini terus sih oleh. Ibu ini khawatir. Iya Bu, sabar ya Bu, mudah-mudahan Gilang ini lekas sembuh Bu. Oh ya Bu, Ajeng kemana Bu? Ajeng itu dari habis maghrib bilang katanya mau ambil tremos, mau ambil baju, mau ambil ganti gitu kan ya. Tapi sampai sekarang kok Ajeng belum kesini. Ibu itu bingung nak. Loh. Coba saya telepon Bu. Ditelepon lah. Ternyata nomornya nggak aktif. Kok nggak aktif ini nomor? Aneh. Ajeng kemana? Ya udah Bu, sekarang ini aja, ini Ibu makan dulu. Ini aku bawa makanan Bu. Tadi di depan kantor ada tukang nasi goreng. Nah, ini Ibu mending makan dulu. Ini aku bawain nasi goreng Bu. Ibu gak lapar nak. Ibu masih kepikiran Gilang. Gilang ini tak kunjung sembuh kayak gini Bu. Ini bener-bener pusing nak. Bu, kalau Ibu gak makan, nanti bisa jadi Ibu ini ikutan sakit Bu. Ingat kesehatan juga Bu. Ya udah nak, nanti Ibu makan. Edi membujuk Ibu agar makan. Karena apa? Ibunya ini sangat sayang Gilang. Nah, ini Ajeng sebenarnya pergi kemana? Kok nggak ada di rumah sakit? Bilangnya ini ngambil peralatan segala macam, nggak ngabarin nggak apa. Ngomongnya ke ibunya ini ngambil baju ganti, tremos lah segala macam. Tapi kok nggak kunjung balik? Sedangkan ini udah tengah malam. Akhirnya karena saking lelahnya tugas-tugas yang ada di kerjaan, yang ada di kantor, Edi ini merebahkan badan. Jadi di ruangannya si Gilang ini ada sofa. Akhirnya Edi baringan di situ. Bu, aku tak liap sedelok ya Bu. Ngantuk epol ibu aku. Ya wis, gue turu sik, kamu tidur dulu. Akhirnya si Edi ini merebahkan badannya. Dia tidur. Capek banget dia ini. Berapa jam kemudian Edi mendengar suara tangisan dari Gilang. Sakit. Edi terbangun. Dan pada saat Edi terbangun, ini ibunya ini juga dalam keadaan tidur. Bu Ija ini tidur dengan kasur lantai. Nah, Edi melihat Gilang ini kesakitan. Nak, kenapa nak? Akhirnya Edi ini bangun. Edi bangun nyamperin si Gilang. Pada saat itu Edi dikagetkan. Ternyata di bagian kepala Gilang, di atasnya Gilang ini ranjang, ya kan? Tepat di tembok ini banyak semut hitam sedang merayap. Semut-semut tadi ini seolah mau nyerang Gilang. Rombongan semut hitam ini banyak sekali. Ini sudah melewati ranjang dan sudah mulai ngumpul di bantal. Dia ini mau masuk ke telinganya Gilang.
Di sini Edi panik. Saat itu Edi langsung memencet bel perawat agar perawat datang. Dipencetlah bel sama Edi berkali-kali. Edi ketakutan. Sembari menunggu perawat datang, Edi ini mengibas-ibaskan semut-semut yang hendak masuk ke telinganya Gilang. Ini semakin banyak. Edi bingung ini asal usulnya dari mana. Itu rombongan semut tadi. Ini bener-bener sampai mau menuin dinding. Tak lama kemudian perawat datang. Kenapa Pak? Ada apa Pak? Suster, tolong lihat, itu banyak semut. Mana Pak? Hah? Tiba-tiba semut-semut tadi ini menghilang. Semut apa ya Pak? Ibunya juga terbangun. Kenapa Le? Ada apa? Bukannya tadi di sini banyak semutnya? Gimana Pak? Ada yang bisa dibantu lagi Pak? Enggak suster, maaf suster. Ini kenapa semut tiba-tiba hilang? Sedangkan tadi sudah memenuhi tembok. Saat itu ya kan, Edi udah nggak ngantuk lagi, udah hilang ngantuknya. Gara-gara lihat semut sebanyak itu. Edi bingung. Kok aneh ya? Ini apa sebenarnya sih? Edi nggak jadi tidur. Nah pada saat itu ingat istrinya, kok belum juga datang istrinya. Ini akhirnya Edi ngomong, Bu, saya pulang dulu, saya nengok Ajeng. Ini kenapa Ajeng kok nggak kesini-sini? Ya, apa memang kesininya besok pagi? Apa dia kecapean, ketiduran atau apa? Coba saya tengok dulu ya Bu di rumah. Apa nggak besok aja? Udah nggak apa-apa kok Bu. Kamu tadi capek loh. Tidurmu ini pulas banget tadi loh sebenarnya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Ya udah, hati-hati oleh. Iya Bu. Edi langsung ke parkiran, ngambil mobil dan langsung melaju menuju ke rumah. Di pertengahan jalan dan tepat ini jalanan sepi. Edi ini fokusnya ini hanya ke istrinya. Ini kenapa sih istrinya kok nggak datang-datang dan ada apa dengan semut tadi? Masih di pikiran Edi sambil bawa mobil. Dan nggak lama kemudian Edi dikagetkan. Edi langsung menginjak rem. Ini tepat di depan Edi ada nenek-nenek tadi muncul. Dan Edi nggak lihat lagi. Ketabrak apa gimana? Edi langsung keluar. Keluarlah Edi dari mobil ngecek. Ternyata nggak ada. Nah, perasaan tadi di depanku ada nenek-nenek. Nenek-nenek yang dimana Edi ini diliatin kan di lampu merah itu tadi kan. Ini nenek-nenek tadi kemana? Dan tiba-tiba ini Edi mendengar suara. Kenapa kamu pulang? Putramu dalam bahaya. Lekas kembali ke rumah sakit. Edi kaget. Ternyata nenek tersebut ini ada di belakang Edi. Dan pada saat itu Edi ngomong, iya Nek, tapi istri saya pulanglah ke rumah sakit. Atau putramu nyawanya akan melayang. Jagalah dia. Bingung Edi ini. Dilema di sini. Edi sampai mikir ke bawah, mikir ya kan lagi nunduk. Tiba-tiba ketika Edi mau beranjak masuk ke mobil, ini nenek hilang. Nenek. Ini gelap, kondisinya masih gelap. Dan gak lama kemudian terdengar azan subuh. Edi bingung. Ini aku harus pulang? Apa aku harus balik ke rumah sakit? Ini sebenarnya nenek ini siapa? Apa aku ke rumah aja dulu? Nyamperin istriku dulu, ini ada apa? Baik-baik saja kak istriku. Setelah itu baru aku ke rumah sakit. Atau gimana? Edi sempat bingung di situ. Gak jalan-jalan Edi ini. Setelah azan selesai, barulah Edi ngambil keputusan. Mending aku ke rumah sakit dulu. Udah, aku takut kenapa-napa dengan anakku. Mudah-mudahan Ajeng baik-baik saja. Nanti kalau udah habis subuh coba aku telepon tetangga. Ya udah, aku ke rumah sakit aja lah. Belok lagi mobilnya menuju ke rumah sakit. Dengan pikiran yang kacau balau. Ini nenek ini tadi itu siapa? Ini munculnya sering dadakan. Dia ini ada maksud apa? Maksud baik atau gimana? Tak lama kemudian Edi pun sampai di rumah sakit. Dan setelah itu dia masuk nih ke ruangan anaknya nih. Edi langsung membuka pintu ruangan. Cekrek. Dan saat itu juga Edi dikagetkan. Semut-semut itu tadi ini kembali muncul. Dan kali ini semut-semut tadi sudah masuk di lubang hidung, lubang telinga, lubang mata Gilang. Nah, Gilang. Langsunglah Edi mendekat ke ranjang. Saat itu Edi berusaha untuk mengibas-ngibaskan semut-semut tadi agar tidak semakin banyak semut-semut tadi yang masuk ke hidung, telinga, mata lah. Ini dikibaskan semuanya ke Edi. Dan saat itu juga Edi sembari mencet bel pertolongan. Dan gak lama kemudian ini suster datang juga. Ada apa ya Pak? Mbak ini gimana sih? Ini kok ditinggal kayak gini? Ibu saya di mana Mbak? Dan gak lama kemudian ini ibunya datang. Ibunya dari musola. Kenapa? Ada apa Le? Ada. Bu ini gimana Bu? Coba lihat Gilang Bu. Pada saat mereka ini lihat Gilang bareng, ini sama sekali gak ada semut. Hilang semutnya. Susternya bilang, Bapak baik-baik saja Pak? Iya Mbak. Maaf Mbak. Maaf banget Mbak. Maaf Mbak. Mungkin saya kecapean Mbak. Sorry Mbak. Maaf Mbak ya Mbak. Akhirnya Mbak perawat tadi ini akhirnya keluar. Dan pada saat itu Edi nanya, Ibu dari mana Bu? Ini loh, Ibu baru sholat Nak. Ada apa tadi yang kamu lihat? Ibu juga semalam mimpi buruk Nak.
Aduh Bu, aduh bingung saya ini Bu. Tadi yang saya lihat ini semut-semut, ini sudah pada masuk ke hidung Gilang, ke telinga Gilang, ke mata Gilang. Bu, jangan ditinggal Bu, lain kali jangan ditinggal beneran Bu. Ibu mending kalau sholat di sini aja Bu. Iyo, wong tadi Bu pikir wong dekat kan itu sebelah musola. Lagian tadi Gilang juga bilang, Gilang ngantuk mau bubuk. Tadi sempet bangun, udah ngobrol, tak pijitin. Dia bilang pengen bubuk. Ampun, ini Ajeng kemana lagi? Terus kenapa kamu kok balik lagi? Aduh Bu, ceritanya panjang banget Bu. Tadi Edi dicegat sama nenek-nenek dan gak tahu itu nenek-nenek dari mana. Intinya Edi gak dibolehin pulang, gak boleh ninggalin si Gilang Bu. Disuruh balik lagi ke rumah sakit. Nenek siapa? Edi mana ngerti Bu, gak ngerti. Tiba-tiba ada nenek-nenek bilang kalau Edi gak balik ke rumah sakit, nyawa Gilang terancam. Edi bingung Bu. Bingung Edi, serba bingung ini Bu. Udah Le, sabar. Pulangnya nanti, nunggu agak terangan. Jam 7 gitu Le. Udah, di sini dulu, nungguin Gilang. Ibu juga bingung istrimu itu gimana. Kok gak ada kabar sama sekali. Memang di sini Ajeng bener-bener gak ngerespon atau apapun. Pada saat itu Edi sambil nunggu jam 7 pagi. Ini Edi telepon tetangga-tetangganya. Kita sebut saja namanya Pak Bejo. Ini gak jauh rumahnya, ya kan? Ini Edi telepon. Assalamualaikum Pak Bejo. Iya Mas Edi, ada apa ya kok tumben pagi-pagi telepon? Maaf Pak, saya ngerepotin Pak. Iya ada apa? Coba Pak, saya minta tolong Bapak ke rumah saya. Coba ada gak Pak istri saya di rumah? Karena ini kan saya ini lagi di rumah sakit nungguin anak saya sakit. Iya, terus? Ya, istri saya ini bilang kalau dia ini mau pulang, mau ngambil baju-baju dan termos Pak. Tapi sampai sekarang gak balik-balik. Udah dari semalam Pak. Gak balik lagi Pak. Coba Bapak dicek ya Pak. Nanti hubungin saya Pak. Nanti saya telepon balik Pak. Oh iya. Siap. Akhirnya Pak Bejo tadi ngecek rumah. Selang berapa menit Pak Bejo telepon lagi. Mas Edi. Iya Pak Bejo, gimana Pak Bejo? Lah rumahnya tutupan kok. Saya ketok-ketok gak ada orang. Saya muter-muter, saya ngetok pintu depan gak ada, pintu samping gak ada yang bukain, pintu belakang gak ada yang bukain. Piye iki Mas Edi? Kemana ya istriku ya? Kemana ya? Ini kemana si Ajeng? Akhirnya Edi mengucapkan terima kasih. Ya udah Pak, terima kasih Pak. Nanti saya telepon lagi Pak kalau saya ada keperluan. Maaf ya Pak ngerepotin. Iya gak apa-apa Mas Edi. Namanya juga tetangga, saling membantu. Nggih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dimatiin lah. Ini kemana? Ini kemana si Ajeng? Sekitar jam 7 pagi ini Edi nih ngomong sama ibunya. Bu, sepertinya aku harus pulang dulu Bu. Aku harus ngontrol Ajeng. Masa iya Ajeng ini gak ada kabar sama sekali Bu. Aku tadi udah telepon Pak Bejo Bu. Tapi kata Pak Bejo ini rumah tertutup Bu. Ya udah kamu pulang dulu. Kamu hati-hati ya nak. Iya Bu, aku pulang dulu Bu. Mudah-mudahan Gilang sembuh ya Bu. Iya nak, ibu tungguin di sini kok. Akhirnya Edi ini langsung pulang. Nah sesampainya di rumah, Edi kaget. Ternyata semua pintu rumah, ini pintu depan, pintu tengah, pintu belakang ini tertutup semua. Edi bingung. Lah kok dikunci semua? Berkali-kali Edi ketok pintu. Dek, bukain dek. Edi langsung ke samping. Diketok juga pintu samping. Dek. Kok gak ada orang? Edi sampai ke belakang. Ini ngetok pintu dapur. Ternyata sama aja. Ini kemana? Dan gak lama kemudian Pak Bejo pun datang. Mas Edi udah pulang toh? Iya Pak. Nah kan bener kan? Dari tadi saya ketok-ketok juga gak ada yang bukain Mas. Iya ya Pak. Kok aneh ya Pak? Bentar Pak. Saya coba intip dari jendela Pak. Celah-celah jendela. Ya udah Mas. Itu ada tangga. Gak jauh dari situ ini ada tangga. Diambillah tangga. Edi ini ngeliat di celah-celah di atas pintu. Di ruang depan ini gak ada. Pindah lagi tangganya nih. Di pintu samping. Edi ngeliat gak ada juga. Ajeng ini kemana? Di kamar juga gak ada. Jendela kamar ini. Ya kan tangga ditaruh di jendela kamar. Dilihat gak ada juga. Akhirnya tangga ini ditaruh di sela-sela dapur. Jendela dapur. Nah pada saat itu Edi naik. Saat Edi naik. Edi kaget. Huh, itu apa? Dan ternyata Ajeng mengenakan mukena. Dan dia tertidur di lantai. Ajeng
Ajeng. Dipanggil nggak nyaut. Edi pun turun. Pak Bejo, Ajeng masa iya tidur di depan pintu kamar mandi Pak Bejo? Masa iya? Dia tidur di dapur loh Pak Bejo. Lah, pantas saja Mas. Tadi saya ngetok-ngetok pintu nggak ada yang bukain. Coba Mas, ya ini demi keselamatan Mas, takutnya ada kenapa-napa. Kita dobrak aja Mas. Pintu mana yang kiranya Mas ini tahu yang lebih mudah untuk dibuka. Edi ngerti, ini pintu dapur yang gampang untuk dibuka. Akhirnya ini didobrak sama Edi. Disaksikan Pak Bejo di situ. Didobrak berkali-kali. Buak. Akhirnya pintu jebol. Pintu jebol, Edi baru masuk. Dan istrinya ini tergeletak. Dan pada saat itu kondisinya Ajeng ini pingsan. Ajeng, dek, bangun dek. Pak Bejo, ini gimana? Lah, kok aneh ya Mas? Coba Mas, diangkat Mas. Ayo Mas, dibawa ke kasur Mas. Akhirnya dibawa ke kamar. Dek, bangun dek, kamu kenapa dek? Bangun dek. Ini Ajeng pingsan. Nah saat itu Pak Bejo ngomong, Mas, maaf ya, nuwun sewu. Kalau saya nyari bantuan Pak Kiai boleh nggak Mas? Iya Pak, tolong Pak panggilin Pak Kiai atau apalah Pak. Secepatnya Pak. Ini Ajeng kenapa ini? Panik si Edi. Pada saat itu Pak Bejo ini langsung meluncur. Jadi Pak Bejo ini punya kenalan. Ini seorang kiai. Kita sebut saja namanya Kiai Umar. Nah Pak Bejo ke tempat Kiai ya kan. Ini ngomong sama Pak Umar. Permasalahan yang ada di rumahnya Mas Edi. Pada saat itu Pak Kiai Umar pun langsung datang. Ini pagi-pagi. Kurang lebih jam 8-an. Nah sesampainya di situ Pak Kiai Umar melihat kondisi rumah. Oh, seperti ini. Mas, saya minta air. Diambilinlah sama Edi. Ini Pak. Nah di sini Pak Kiai ini berdoa. Setelah itu Ajeng dibasuh. Pak Kiai Umar sambil berdoa. Dan tak lama kemudian tiba-tiba Ajeng ini kayak terpental. Aku di mana? Edi langsung ngomong, kamu di kamar deh. Ini Mas Edi pulang. Kamu kenapa? Pak Umar bilang, sabar Mas Edi, sabar. Biar dia tenang dulu. Dia butuh udara. Buka jendela Mas, buka jendela kamar. Akhirnya jendela kamar dibuka. Di sini Ajeng ini masih kayak orang linglung. Aku udah di rumah. Aku di mana ini? Aku udah di rumah. Mas, aku di mana Mas? Ajeng, ini Mas. Ini Pak Umar. Ini Pak Bejo. Kamu sedang di rumah sekarang. Apa yang terjadi padamu? Nah Pak Kiai Umar ngomong, minum deh, minum dulu. Dikasihlah minum. Barulah di sini Ajeng menceritakan, Mas, aku nggak ngerti apa yang terjadi semalam. Ini rumahku. Dari kecil aku di sini. Aku tidak pernah melihat hantu. Aku tidak pernah melihat makhluk-makhluk yang asing bagiku. Dan semalam aku benar-benar nggak ngerti apa yang terjadi padaku, Mas. Ajeng ngomong seperti itu. Pak Kiai Umar bilang, coba ceritakan pelan-pelan, Mbak Ajeng. Maaf Pak, Bapak ini siapa? Saya Umar. Saya dipanggil Pak Bejo untuk datang ke sini. Coba ceritakan Mbak, apa yang Mbak Ajeng alami semalam. Karena saya tahu situasi di rumah ini. Tiba-tiba Pak Kiai Umar ngomong seperti itu. Ceritanya ini dimulai. Dimana Ajeng ini, habis maghrib ini Ajeng pamit sama ibunya nih. Ceritanya flashback nih. Nah pada saat itu Ajeng ini ngomong sama ibunya, Bu, ini salin udah habis. Ajeng pulang dulu Bu. Nanti tak ambilin semuanya untuk kita salin di sini. Baju-baju udah mulai habis Bu. Udah mulai pada kotor. Dan Ajeng mau bawa tremos ke sini Bu. Siapa tahu nanti Bu teh hangat, teh manis, kopi atau apa Bu. Ya wes do hati-hati. Ajeng pun pulang. Setelah sesampainya di rumah, ini ternyata udah mau isya. Akhirnya Ajeng buru-buru nih. Sholat maghrib ya kan. Setelah itu disambung. Tak lama kemudian ini isya juga ya kan. Datanglah isya. Nah setelah selesai sholat Ajeng pun berdoa. Ajeng ngasih pakai mukena. Dan memang musolah yang di rumah ya kan. Ini tidak jauh dari dapur. Nah pada saat itu Ajeng ketika mau melepas mukena. Ajeng lihat ini magic jar, magicom ya kan. Ini masih nyala. Lah ini berarti dari kemarin belum dicabut. Ajeng langsung buru-buru mencabut magicom. Dicabutlah kabelnya. Dan saat itu Ajeng ngecek. Ini masih ada nasi nggak sih? Karena nyala terus kan. Listrik otomatis jalan terus gitu kan. Masih ada nasinya nggak? Dibuka lah magicom tadi. Saat magicom dibuka, Ajeng kaget. Kagetnya kenapa? Ini magicom isinya bukan lagi nasi. Melainkan semut hitam.
tumpukan semut hitam yang membentuk kayak nasi. Apa ini? Semut langsung dilempar. Magicom tadi ini langsung dilempar sama Ajeng. Magicom dilempar, ini tumpahlah semut-semut tadi. Anehnya, pas tumpah, pas kena lantai, ini nggak jadi semut. Ini berubah menjadi nasi. Pas tumpahnya ini jadinya ini nasi. Lah, kok nasi? Perasaan tadi semut. Ajeng bingung. Perasaan tadi semut hitam semua. Kenapa berubah jadi nasi? Ajeng ngecek. Bener gak ini nasi? Bener gak sih? Ternyata pas dipegang Ajeng bener. Itu nasi. Tapi awal pertama Ajeng lihat ini bener-bener tumpukan semut yang begitu banyak memenuhi Magicom. Saat itu Ajeng ketakutan karena di rumah sendirian. Ajeng berusaha untuk lari. Ini mukena ini belum dilepas. Ajeng berusaha untuk lari. Ini menuju ke pintu depan. Niatnya Ajeng ini pengen keluar rumah, minta pertolongan. Karena udah gak masuk akal bagi Ajeng. Masa iya Ajeng udah lihat semut, giliran Magicom dibanting, ini keluarnya nasi. Nah sesampainya di depan pintu ya kan, ini Ajeng mencoba membuka pintu. Tapi anehnya, pintu ini terkunci. Cekrek. Ajeng panik. Ini pintu kenapa? Ya kan kunci pintu. Ini coba diakalin sama Ajeng. Ini tetap pintu terkunci, nggak bisa dibuka. Ajeng panik. Ini kenapa? Ajeng teriak-teriak di situ. Tolong. Gak ada yang mendengar. Belum malam banget. Saat itu Ajeng membalikan badan. Niatnya Ajeng mau lewat pintu tengah. Aku mau lewat pintu tengah. Saat Ajeng membalikan badan, Ajeng dikagetkan. Dari arah dapur, ini ada makhluk tinggi besar. Karena lurus banget nih, posisinya lurus banget. Ini ada makhluk tinggi besar. Ini badannya ini dikerubutin sama semut-semut hitam. Dan semut-semut hitam itu pada berjatuhan. Nah, yang dari bawah ini mulai naik. Ini mengkerubuti seluruh badan makhluk itu tadi. Makhluknya ini tinggi. Kurang lebih makhluk itu tingginya ini 3 meter. Makhluk apa ini? Kamu siapa? Ajeng panik. Makhluk itu terus mendekat. Ajeng ini melempar benda sekena-kenanya. Kursi kecil lah, meja kecil lah, apa yang ada di samping Ajeng. Ini semua diraihnya. Dilempar-lempar ke makhluk itu tadi. Anehnya, benda-benda yang dilempar Ajeng ini kayak menembus makhluk tadi. Ajeng bingung, ini makhluk apa? Kamu siapa? Ajeng ketakutan. Makhluk itu tadi semakin mendekat. Makhluk tadi itu tinggi besar. Dikerumuni semut-semut semua semuka-mukanya. Sampai nggak terlihat mana matanya, mana hidungnya. Hanya membentuk badan yang semua sekujur tubuhnya ini penuh dengan semut hitam. Ini mendekat ke Ajeng. Terus mendekat ke Ajeng. Pada saat itu, kurang lebih 3 meter makhluk itu berhenti. Ajeng ini udah jongkok, udah ketakutan. Masih di samping pintu, Ajeng ini ketakutan. Dan makhluk itu berhenti. Dan saat makhluk itu berhenti, Ajeng melihat sekitaran Ajeng. Sekeliling Ajeng amatin. Ini dari sela-sela kayu, dari sela-sela tembok, ini semut mulai berdatangan. Dan datangnya semut ini langsung rombongan banyak banget. Ini kerumunan langsung banyak banget. Semut-semut tadi ini jalan dengan cepat. Ini langsung menuju ke makhluk tadi. Ajeng panik, bingung. Dan pada saat itu Ajeng melihat ternyata di atas Ajeng ini mulai udah ada semut. Kiri kanan Ajeng udah mulai ada semut. Ajeng bingung, yang tadinya Ajeng sandaran pintu, ini Ajeng ini langsung bangkit, takut. Dan Ajeng masih pakai mukena. Ajeng di sini berdoa sebisa-bisanya Ajeng. Ya Allah lindungi aku, ya Allah lindungi aku. Tolong. Terus menerus Ajeng meneriakkan kata tolong. Tak ada tetangga yang mendengar. Sama sekali tak ada tetangga yang mendengar. Sedangkan ini tetangga ini deket-deket sekali. Tapi nggak ada satupun yang datang. Entah mereka mendengar atau tidak. Saat itu Ajeng bangkit dan mencoba untuk membuka jendela. Jadi jendela ruang depan ya kan, ruang tamu itu ada jendela. Ini Ajeng mencoba membuka tapi lagi-lagi gagal. Dan anehnya ini jendela sudah dipenuhi dengan semut. Ajeng panik. Korden udah dibuka berharap ada orang lewat dan melihat Ajeng. Kaca sampai digedor-gedor sama Ajeng. Ini gak ada yang lewat sama sekali. Ajeng panik. Dan makhluk itu semakin mendekat ke Ajeng. Ini jalannya, langkahnya ini pelan banget makhluk itu. Tiba-tiba makhluk itu mengarahkan tangannya. Ini mau mencengkeram Ajeng. Ajeng ketakutan. Ajeng langsung lari dan langsung menuju ke pintu samping. Nah pas di saat di pintu samping ya kan, ini pintu samping sama, tidak bisa dibuka. Ajeng panik di sini. Ini pintu kenapa?
Ajeng udah nggak fokus sama handphone atau apa, udah nggak fokus, udah handphone di mana Ajeng nggak ngerti. Makanya suaminya telepon ini nggak diangkat sama Ajeng. Sedangkan Ajeng ini pada saat itu lagi panik-paniknya, bingung sendiri. Saat itu Ajeng lagi berusaha membuka pintu samping. Makhluk tadi tiba-tiba ini ngikutin Ajeng. Pada saat mulai muncul menampakkan dirinya di depan Ajeng, makhluk tadi menenteng Intan. Yang badannya Intan ini udah habis dimakan semut. Hanya tersisa kepala, itu pun masih dikerubutin semut. Jadi hanya tulang-tulang ya kan. Ini yang ditenteng, kepala masih tersisa, rambut habis. Dan semut-semut ini pada di mukanya si Intan. Intan, kamu siapa? Kamu jangan siksa anakku. Kamu jangan siksa anakku. Ajeng panik pada saat itu. Ajeng berpikir, aku harus ke dapur. Aku harus cari benda apa yang untuk mengalahkan makhluk ini. Apa yang harus aku raih? Ajeng berusaha lari menuju ke dapur. Nah, sebelum masuk ke dapur ini ada pintu. Antara ruang depan sama dapur ini tengah itu ada pintu. Nah, tepat di ruang menuju dapur, ini Ajeng dikagetkan. Ini Gilang tergantung terjerat tali. Gilang, ibu, tolong Gilang, bu. Ini Gilang terjerat lehernya. Ini kayak orang mau bunuh diri. Jadi Gilang lehernya ini terikat ke atas di tiang pintu. Gilang minta tolong, ibu tolong Gilang, bu, tolong Gilang, bu, sakit. Ini Ajeng langsung lari dan mencoba melepas tali yang melilit lehernya Gilang. Bertahan, kamu kenapa di sini, nak? Ajeng bingung kok tiba-tiba Gilang ada di situ. Setelah tali dilepas, ini Gilang diraihnya. Gilang pun terjatuh di pelukannya si Ajeng. Tapi anehnya, ini saat diraih, Gilang pun hilang. Gilang. Pada saat melihat di pintu tadi, hanya tersisa tali yang dikerumuni semut. Dan semut itu berjatuhan. Ajeng langsung ke dapur mau nyari sesuatu hal apa, benda apa. Atau mungkin Ajeng ini berusaha untuk mau lewat pintu belakang, ya kan. Ketika Ajeng ke dapur, Ajeng dikagetkan. Persis pas di dapur, ya kan, bagian dapur ada musola, ada kamar mandi, ada kompor, ada apa segala macam di situ, meja makan segala macam. Ini Ajeng dikagetkan tepat di depan Ajeng ini ada makam. Makam siapa ini? Nah, pada saat itu Ajeng melihat dengan jelas ada nisan bertuliskan Gilang. Gilang, gak mungkin. Gilang baik-baik saja. Gilang masih di rumah sakit. Saat itu juga Ajeng langsung memeluk nisannya Gilang. Gilang, nak, kamu baik-baik saja kan, nak? Kenapa jadi seperti ini? Kenapa rumahku jadi seperti ini? Ajeng bingung. Ini kenapa sebenarnya? Makanya saya ketika nerima cerita ini, masa iya sih ini terjadi seperti ini? Ini si pengirimnya sampai aku bingung, mas. Apa yang merasuki aku atau aku memikirkan apa, aku nggak ngerti, mas. Saat itu yang kulihat, mas. Pada saat Ajeng ini memeluk nisannya Gilang, ya kan, sambil menangis, makhluk tadi mendekat. Dia ini menunduk karena pintu dapur ini pendek. Makhluk itu sampai menunduk. Ini ketakutan, jarak tinggal 2 meter. Ajeng ini ketakutan sambil memeluk nisan. Kamu mau apa? Kamu itu siapa? Tiba-tiba makhluk tadi masih menenteng Intan. Ditentenglah Intan. Yang tersisa hanya kepalanya Intan, yang sudah tidak ada rambutnya, hanya ada tulang-tulang. Dan kepalanya Intan ini lagi dirubung semut. Lepaskan anakku, lepaskan putriku. Nah, tiba-tiba makhluk tadi mengangkat Intan. Makhluk tadi tanpa ada suara apapun, makhluk tadi ini membanting Intan tepat di depan Ajeng. Wah, kepala Intan ini pecah. Blas. Kepala Intan ini sampai pecah. Dan pecahan kepala Intan ini berisi semut yang banyak. Intan! Pada saat itu langsung gelap semuanya, langsung gelap. Ini saat mulai gelap tiba-tiba mulailah terang. Terang. Ajeng ini kayak dibawa ke alam lain. Ini kayak di sebuah gua. Semua isinya ini bebatuan. Ini Ajeng melihat banyak anak kecil sedang menangis di situ dan disiksa oleh makhluk-makhluk yang asing. Yang bagi Ajeng ini aku nggak pernah makhluk apa ini. Ini makhluk apa? Aku nggak ngerti. Makhluknya ini besar-besar sedang menyiksa bayi-bayi tadi. Dan Ajeng melihat dengan jelas banyak jari-jari dari bayi-bayi tadi ini dipotong menggunakan gunting besar. Tolong. Ini semua minta tolong. Rata-rata usia 5 tahun ke bawah. Nah, pada saat itu Ajeng yang ketakutan ini masih memikirkan anakku mana. Ajeng itu lari, dicari lah. Anehnya
Ini makhluk tadi seolah-olah kayak tidak melihat Ajeng sedang berlarian di situ. Jadi Ajeng ini ngecek, anakku mana? Anakku mana? Anakku mana? Ajeng ini lagi melihat satu persatu. Dicek, mana ini? Intan, mana ini? Apakah ada Gilang? Apa ada Intan atau apa? Ajeng ini panik nyari di situ. Bingung sendiri Ajeng. Hingga pada akhirnya Ajeng ini berlarian di gua yang begitu besar. Di situ banyak bayi-bayi sedang disiksa dengan makhluk-makhluk yang aneh. Nah, saat itu Ajeng ini lari terus masuk ke dalam gua yang sangat gelap sekali. Tiba-tiba Ajeng berhenti berlari. Dan Ajeng langsung ngomong, tolong lepaskan anakku. Ajeng melihat Intan sedang disembelih oleh makhluk-makhluk tadi. Tolong, hentikan semua ini, tolong. Ajeng udah gak ada suara lagi untuk teriak, untuk apa segala macam, hanya pasrah, tolong hentikan, kalian ini siapa? Ajeng gak ngerti mereka ini siapa. Dan Intan ini sudah tidak bernyawa. Dia tidak bergerak ketika dipotong-potong. Mereka terus memotong-motong, mencabik-cabik Intan. Dan semut di situ begitu banyak. Ini Intan ditaruh di atas batu yang sangat besar sekali. Tiba-tiba semuanya mendadak gelap. Nah, itu tadi. Ajeng menceritakan hal itu kepada Pak Yai Umar, suaminya, begitu juga Pak Bejo, tetangganya. Itu Pak, saya juga nggak ngerti apa yang saya alami, saya nggak ngerti. Yang jelas saya ini sadar ya sekarang ini. Aneh, Ajeng nggak ngerti apa yang sedang dia rasakan. Ajeng bener-bener nggak ngerti apa sebenarnya semua ini. Bingung dia ini. Dia sadar ya saat itu juga saat ada Pak Yai Umar, Ajeng menceritakan semua dengan detail. Pak Umar bilang, ya udah, rebahan dulu mbak sebentar, yo, diantara kisi, yo, delongkas, aku tak ngomong sih, aku mau ngobrol dulu sama suamimu. Akhirnya Pak Yai Umar ini ngobrol dengan Mas Edi di ruang tamu. Setelah ngobrol selesai, mungkin kurang lebih seperempat jam mereka ini ngobrol, ini Mas Edi diberi air putih. Dok, kita berangkat ke rumah sakit. Ayo kita ke tempat Gilang, kita berikan air ini. Pak Yai Umar pun pamit pulang. Dan akhirnya mereka berdua menuju ke rumah sakit dengan menggunakan mobil. Setelah sesampainya di rumah sakit, ini air tadi dibasuhkan ke Gilang. Bu Ija ini langsung ngomong, kalian ini dari mana aja? Kok kalian siang-siang baru kesini? Iya Bu, banyak cerita yang nanti kita ceritain ke Ibu. Iya, Ibu khawatir kenapa-napa sama kalian. Nah, tak lama kemudian ini dokter datang memeriksa. Dokter memeriksa segala macam, dokter pun memberikan obat ya kan. Pas siangnya ya kan, tepat jam 2 siang ya kan, ini Gilang sudah diperbolehkan pulang. Karena apa? Bintik-bintik hitam, merah, ini sudah mulai menghilang. Dan demam Gilang sudah mulai mereda. Gilang sudah mulai ceria lagi dan Gilang sudah bisa diajak bicara. Tiba-tiba dari mulut Gilang mengatakan, Bapak, Ibu, Gilang lihat Kak Intan sedang menangis dikerubutin semut. Anak sekecil Gilang ya kan, dan belum pernah lihat mbaknya, almarhumah mbaknya Intan, ini mengatakan seperti itu. Ini Ajeng sampai ngomong sama Sedi, Mas, perasaan Gilang ini kan belum pernah lihat Intan Mas, kok sampai udah? Iya nak, udah gak apa-apa nak, Gilang udah enakan badannya. Gilang mau pulang. Hingga pada akhirnya memang dokter ini sudah memperbolehkan Gilang ini pulang. Dan sore harinya, ya kan, tepat jam 3:30, ini mereka pun pulang. Mereka pulang, sesampainya di rumah, ini Gilang udah langsung ajak main. Pada saat itu, Bu Ija ini langsung ngomong, Gilang udah enakan kan badannya nak? Oh iya nek, main nek. Nah, saat itu Bu Ija ngomong sama Edi dan Ajeng. Ajeng, Edi, nanti kalau liburan kita jalan-jalan lagi oleh Yondok, kita jalan-jalan lagi. Ini Gilang sudah mulai sembuhan. Tiba-tiba Edi ngomong, Bu, maaf, sudah tidak ada kata jalan-jalan lagi bareng Ibu. Maksud kalian gimana? Ajeng langsung ngomong, Bu, kita sudah tidak akan jalan-jalan lagi. Bahkan kita akan pindah. Kalau Ibu niatnya ini jahat, hanya untuk mencelakai cucu-cucu Ibu. Maksud kalian apa ini? Bu, kami berdua sudah tahu semua kebusukan Ibu. Ada apa ini? Kok tiba-tiba mereka ngomong seperti itu? Oke, kita flashback di mana Pak Kiai Umar masih di situ. Saat itu Ajeng masih rebahan di kasur, ya kan? Pak Bejo, Pak Kiai Umar, dan Edi ini kan mereka ini ngobrol di ruang tamu. Dan disinilah setelah Ajeng ini berdiri bangkit. Dan Ajeng ini menusul
menyusul dan ngobrol bareng di situ. Sudah melepas mukunahnya. Dan Pak Umar mengatakan, tadi saya belum cerita di bagian itu, nah di sini saya ceritakan. Saat itu sebelum mereka ini dikasih air untuk menuju ke rumah sakit, Pak Umar mengatakan sebelum Pak Umar ini pulang, Ajeng, Edi, maaf kalau Bapak lancang. Iya Pak, ada apa ya Pak? Kalian yang periksa aja, karena ini kan rumah kalian juga baru kenal saya. Coba dicek di kamar itu kamar siapa? Itu kamar ibu saya Pak. Coba dicek. Ada apanya ya Pak? Coba dicek aja. Masuk nanti Mbak Ajeng atau Mas Edi ngecek di situ ada apa yang hal aneh. Iya Pak. Akhirnya Ajeng dan Edi ini menuju ke kamar yang ditunjuk oleh Pak Kiai tadi, yaitu kamarnya Bu Ijah. Dibukalah oleh Ajeng. Cekrek. Ajeng bingung. Gak ada apa-apa kok Pak Yai. Aman kok. Coba lihat di bawah kasur. Coba dicek di bawah kasur. Apa yang Mbak lihat? Akhirnya Ajeng lihat. Begitu juga dengan Edi. Menundukkan kepalanya dan melihat ke kolong bawah kasur. Dilihatlah. Boom. Mereka kaget. Ya ampun. Apa ini yang dilakukan ibu? Ternyata di situ banyak sesajen-sesajen. Banyak bunga-bunga. Ada kendi-kendi kecil. Ada telur-telur ayam. Dan di situ berserakan jarum-jarum. Ini apa? Ini apa yang dilakukan ibu? Mereka sampai nggak ngerti. Mereka itu keluar ketakutan melihat itu tadi. Ada di beberapa tampah. Jadi ada 3 tampah yang mereka lihat. Penuh dengan sajian di tampah itu tadi. Mereka langsung keluar menuju ke tempat Pak Umar tadi. Di ruang tamu. Ini apa Pak Umar sebenarnya? Ini ada apa? Ini ibunya panjenengan. Ya Mbak. Maaf ya. Ini lelakon pesugihan. Ibu lakonin pesugihan? Maksudnya Pak? Masa iya sampai kami gak ngerti Pak? Iya. Dengan modus. Ini caranya. Ini seserahannya lewat saat berwisata. Nah. Sepenglihatan mata batin saya, ini kematian putri pertama Mbak. Ini kan sepulang dari jalan-jalan. Kenapa ibu selalu memilih di mana ada sungai? Karena dia di situ ini menyerahkan, ini memperlihatkan sama makhluk yang mungkin ini sudah berjanji sama ibu. Mas, masa ibu saya kayak gitu Mas? Ya Allah, ibu. Ini bingung. Ini motifnya apa ini? Keinginan kayak yang seperti apa? Nah di sini Pak Yai pun ngomong. Begitu juga dengan sakitnya Dek Gilang. Dia ini sakitnya waktu itu, apa benar kalian ini ke sungai? Iya Pak Yai, benar kita ke sungai Pak Yai. Nah itu sebagai wujud kayak ini diperlihatkan. Ini loh tumbal selanjutnya. Gilang pun sama, akan ditumbalkan. Kalian ingat gak ketika Ajeng ini, waktu di tempat wisata, Ajeng ini melihat aura ibunya ini bahagia. Dengan melihat ibunya ini mandi bareng dengan Gilang. Pada saat itu di sungai. Nah, di sini Ajeng kan ngomong sama suaminya. Nah, Edi ini kan rautnya biasa aja, nerimanya ini kayak biasa aja. Oh, iya. Ini karena apa? Edi sebenarnya udah punya firasat nggak enak, cuma Edi nggak berani nuduh. Edi pernah diingatkan sama temannya. Jadi pernah ada teman yang main ke situ, ya kan? Ini ngomong sama ke Edi, cuma Edi mikirnya guyon canda kamu. Jadi ada teman yang mengingatkan Edi, Ed, kayaknya rumah kamu gak beres Ed. Kayaknya mertua kamu kayak ngelakuin apa gitu Ed. Edi menepis kata-kata tadi dari temennya. Masa sih? Enggak Edi pun sempat seperti itu. Nah karena gak pernah ada bukti, Edi gak berani menuduh mertuanya ini melakukan pesugihan. Edi terus mikir, ini kenapa ya? Ada apa ya? Ada apa ya? Edi hanya berpikir seperti itu. Nah Edi pun sempat menceritakan kepada Pak Kiai Umar. Selama ini nenek yang mengingatkan itu siapa? Nenek yang tiba-tiba datang, memberhentikan mobil, di depan mobil. Tiba-tiba dia ingin naik. Ini siapa Pak Yai? Dan Pak Kiai Umar pun menjelaskan. Dia itu mbah buyutnya Ajeng. Nenek dari ibunya Ajeng. Pantes aku ini gak pernah lihat soalnya Pak Yai. Kata si Edi. Ajeng pun gak pernah lihat. Pak, ini ada hubungannya gak sih Pak? Ketika bapak saya ini menceraikan ibu saya dan meninggalkan ibu saya. Nah kalau soal itu Mbak Ajeng ini langsung tanya ke bapaknya Mbak Ajeng. Coba ditanyakan. Insya Allah beliau akan menjawab dengan jujur. Oh, ternyata ini ada sesuatu hal juga. Apa ini? Nah mereka ini kan pernah sempat mereka makan di rumah makannya bapaknya nih. Ada hubungan apa ini di cerita ini? Nah setelah itu Pak Yai pun berpamitan dan memastikan rumah itu sudah aman.
Mereka sebelum sampai rumah sakit, mereka ini mampir ke restoran. Makanya mereka ini sampai rumah sakit ini siangan. Mereka ini mampir ke restoran yang pernah mereka makan. Agar ketemu bapaknya Ajeng. Nah disitulah bapaknya Ajeng menjelaskan kenapa meninggalkan Ajeng dan ibunya. Bapak, ini aku Ajeng. Nak, Ajeng, sini duduk nak. Bapaknya ini kaget pada saat itu. Pak, Ajeng ini banyak cerita pak. Yang dimana Ajeng gak ngerti. Saat ini cucu bapak yang pertama ini sudah meninggal. Dan kini cucu yang kedua sedang ada di rumah sakit. Ajeng gak ngerti pak. Apa yang sebenarnya terjadi di keluarga kita pak. Terus kenapa Ajeng ini dihantui dengan banyak teror pak. Ini sebenarnya bapak ini ketika meninggalkan Ajeng ini kenapa pak? Pak jujur sama Ajeng. Nah disinilah bapaknya Ajeng bercerita. Nah kenapa saat itu bapak lebih memilih meninggalkan kalian? Karena ibumu sudah susah untuk diajak ngomong. Maksud bapak, ibumu itu mengajak bapak untuk lelakon pesugihan terus menerus. Dan pada saat ke tempat pesugihan, ini sudah dijelaskan dari juru kuncinya. Ini nanti tumbalnya ke cucu kalian. Bapak nggak tega. Nah di situ juru kunci bilang ini persetujuan suami istri. Bapak memilih tidak. Karena bapak berpikir bapak masih ada kamu. Ada generasi penerus bapak. Dan bapak nggak mau mengorbankan generasi bapak nak. Ibumu terus memusuhi bapak. Dan akhirnya bapak lebih memilih sering tidak di rumah. Karena setiap bapak di rumah ini selalu bentrok. Ini selalu ribut tanpa kamu ketahui. Karena bapak tidak pernah menunjukkan ketika kita ini sedang ribut. Bapak nggak pengen kamu tahu. Bapak lebih memilih pergi dari rumah ketimbang menuruti kemauan ibumu yang gila itu. Pak Jatmiko menjelaskan seperti itu. Bapaknya Ajeng akhirnya semua terbongkar. Nah setelah terbongkar, Edi dan Ajeng kan jadi tahu runtutan ceritanya. Barulah mereka ke rumah sakit, ya kan? Barulah mereka ke rumah sakit, ya kan? Dengan membawa air dari Pak Umar, dibasuhkanlah ke badan Gilang. Barulah dokter ngecek. Gilang akhirnya sembuh. Barulah setelah itu dokter mengatakan sore bisa dibawa pulang. Dibawa pulang lah. Nah udah balik lagi kan ke tadi. Dimana ibunya tiba-tiba ngomong nanti kita liburan lagi ya. Langsung dilarang sama Edi dan Ajeng. Udah gak ada lagi wisata bareng ibu. Yang ada kita malah pingin pindah dari sini. Dan pada saat itu juga Bu Ija ini menjelaskan, Edi, Ajeng, maafin ibu nak, maafin ibu. Ibu gak ada niat. Bu, kita sudah tahu semua. Gak usah bohong. Itu apa yang ada di bawah tempat tidur ibu. Hah, kalian sudah melihatnya. Kalian sudah melihatnya. Hah, kalian sudah melihatnya. Nah, ibu bisa jelaskan nak. Itu untuk keabadian hidup kita semua. Enggak bu. Ibu percaya apa sih bu dengan semua itu? Ibu tega bu. Untuk kepentingan pribadi ibu sendiri, ibu rela menumbalkan cucu-cucu ibu. Kata Edi. Bu, aku menantumu bu. Aku masih nyari uang. Bisa bu. Ibu pengen seperti apa? Bisa bu. Kenapa ibu bersekutu dengan iblis? Bu, sadar bu. Nah, enggak nak. Ibu bisa menjelaskan nak. Ini jadi kayak orang gila. Bu Ija jadi kayak orang gila. Dek, sekarang mau nurut mas apa ibumu? Kamu sudah jadi istri mas. Kamu mau nunggu di sini silahkan. Apa mau ikut mas? Mas sudah nggak bisa tinggal di sini. Bu, maafin aku. Aku harus pergi meninggalkan ibu. Hingga pada akhirnya ini Ajeng meninggalkan ibunya. Gilang sempat nangis. Nenek kenapa nggak ikut? Nenek kenapa nggak ikut? Gilang. Ibunya udah kayak orang gila. Semua barang ditata-tata semua. Dan akhirnya mereka pergi meninggalkan Bu Ija. Dan selama ini Bu Ija ini sering dilihatin memang iya. Teror yang mengarah ke Bu Ija sendiri, nyerang ke Bu Ija sendiri. Bu Ija sempat cerita, iya aku pernah dilihatin juga nak. Aku sedih juga nak segala macam. Ini bentuk sebenarnya sebuah penyesalan tapi udah terlanjur harus dilakukan. Runtutan pesugihan ini. Dan Gilang ini jadi calon tumbal selanjutnya. Untung selamat. Dan nenek-nenek tadi yang ditemui ini Mbah Buyutnya Ajeng. Nenek dari Bu Ija yang mengingatkan seperti itu. Usut punya usut, setelah yang kita sebut saja Ajeng, ini tanya-tanya dulu-dulunya memang Mbah Buyutnya ini dulu kayak orang pinter gitu kan ya. Jadi kayak ngebantuin kayak ngelahirin orang, terus bantuin orang kesantet atau apa, seperti itu. Dan mereka pun pergi meninggalkan Bu Ija. Berjalannya waktu ya kan, karena memang
masih punya hati, yang namanya Ajeng ini masih punya hati, pengen lihat ibunya seperti apa. Ternyata ibunya udah kayak orang gila. Ini dikasih makan sama warga akhirnya. Ibunya udah kayak orang gila di rumah sendirian. Dan parahnya saat berapa tahun kemudian Ajeng ini punya niatan untuk menyembuhkan ibunya dari penyakit gilanya. Banyak orang pinter, maaf ya, kayak orang yang tahu akan seperti itu, ini mengatakan ini kayak sebuah kutukan yang mengenai dirinya sendiri. Dia membuat perjanjian yang begitu besar. Dia membuat perjanjian yang sakral dengan iblis. Yang akhirnya mengenai dirinya sendiri. Sampai sekarang udah tinggal bengong, nangis, apa segala macam. Nah, berjalannya waktu, ini Bu Ijah meninggal. Dan saat Bu Ijah meninggal, ini gak ada orang yang tahu ternyata. Ini hampir 2 hari. Jadi ada tetangganya, ini yang bau busuk. Ini bau busuk dari mana? Ternyata bangkainya Bu Ijah. Mayatnya Bu Ijah. Saat itu juga akhirnya dari warga ini menelpon Mas Edi. Mengabarkan kalau mertuanya meninggal. Barulah Bu Ijah ini dimakamkan. Dan rumah itu tadi ini dijual. Tapi mereka ini udah pindah rumah juga. Mereka sempat pindah rumah karena Edi punya uang banyak. Kenapa Edi ini mau tinggal di situ? Karena memang Bu Ijah sendirian dan rumah itu juga besar. Hanya tinggal renovasi aja gitu kan. Kenapa Edi sempat memilih tinggal di situ? Tidak tahu ternyata ibunya ini lelakon pesugihan. Itulah ceritanya. Akhir kisah dari keluarganya yang kita sebut saja Ajeng. Ini benar-benar menyeramkan. Ternyata ibunya sepicik itu. Dan memang kekayaan bapaknya dia ini buka usaha segala macam. Ini emang dari istri yang kedua gitu, buka usaha segala macam. Itulah seperti itu teman-teman. Saya ini mohon maaf kepada pengirim cerita kalau toh saya ini cerita ada salah-salah atau apa, mohon dimaafkan ya. Di sini ada kayak kesimpulan. Jadi mau Anda awet muda lah, harus lelakon inilah, mau duitnya banyak, harus pesugihan inilah, jangan sampai kita lakukan itu. Pokoknya dalam waktu kita kepepet, waktu kita terjatuh, ada yang nawarin, lakukan pesugihan ini, lakukan ini. Nanti ada ilmu kayak gini, nanti kita bisa kayak gini, kita bakal awet muda, kita bakal hidup abadi segala macam. Jangan pernah melakukan hal itu. Ini kalau di tempat saya ini, bahasa Jawanya ini, ojo ndisi kerso. Jangan mendahului Tuhan. Udah. Sesuai alurnya aja udah. Sesuai alur hidup kita aja. Dan jangan sampai kita terjerumus yang namanya tadi pesugihan-pesugihan yang menurut saya ini bakalan oke, mungkin saat ini tidak berdampak ke kita. Tapi di kemudian hari ini akan mengerikan kepada generasi-generasi kita. Ini akan mengancam ke mereka. Karena nggak ngerti tumbalnya ini jatuhnya ini kemana. Kita nggak ngerti. Dan buat teman-teman yang ceritanya belum terbacakan, mohon bersabar, tenang. Akan tetap saya bacakan. Sabar, tenang ya kan. Coba dicek kembali ulang ya kan. Ini ceritaku kok nggak dibacain Mas Dodo. Coba dicek kembali ulang ceritanya udah bener belum. Biar saya dan tim ini ngapalinya gampang. Mas lah terus gimana cara saya ngirim ceritanya? Caranya gampang banget. Ini kalian bisa kirim per kalimat atau per paragraf ya kan. Ya coba lihat di sini ya udah. Ini pelan-pelan nih Mas Abril, pelan-pelan Mas Abril. Oke. Nah seperti ini nih. Dikirim seperti ini per paragraf, per kalimat. Dengan jelas sekali. Urutannya, ya kan, konflik-konfliknya sebelah mana, jelas. Nah oke, udah. Kirimnya kemana Mas? Kirimnya kalian bisa kirim ke DM Instagram saya. Yang punya Instagram silakan kalian follow Instagram saya. Kalian juga bisa kirim DM cerita apa yang terjadi pada kalian, pengalaman kalian ke Instagram saya @dodosinjo, ini Instagram saya. Atau ketika kalian mau kirim cerita, kalian juga bisa kirim lewat WhatsApp. WhatsApp saya nomornya mana nih? Nah ini 0858 704 3333 6, 3-nya 4 kali. Saya ulang ya, 0858 704 3333 6, 3-nya 4 kali. Nah itu tadi nomornya. Buat teman-teman yang kemarin nanya, Mas Dodo emang punya channel satu lagi ya? Iya ada channel satu lagi, ini namanya Yoskai Official. Jadi ini tayangnya ini berarti ketemu saya ini hampir setiap hari. Sehari di Yoskai Official, sehari di RAW, Ririan Agus Widodo. Mas mana sih Mas channel Yoskai Official? Nah ini channelnya. Nah ini channel Yoskai Official, kalian bisa nonton ya. Kalau pas di pencarian kalian ketik Yoskai Official akan muncul seperti ini. Seperti biasa dipilih video-video mana yang kalian suka pengen tonton. Syukur-syukur ditonton semua ya kan.
dan nambah subscribe dari kalian, terima kasih sekali. Itu channel kedua saya. Jadi tayangnya ini setiap hari. Ketemu di Oskay Official sehari, ketemu di RAW ini sehari gitu. Setiap hari jumpa terus dong gitu. Dan doain mudah-mudahan saya ini sehat walafiat dengan tim saya ini semuanya. Amin. Tim-tim saya ini sehat semua, dilancarkan semua rezekinya. Amin ya Allah. Dan saya berdoa juga mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu diberi kelancaran dalam usahanya. Amin. Selalu diberi kesehatan. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjang umur sehat selalu. Amin ya Allah. Akhir kata saya yang bertugas Rian Agus Widodo dan Mas Lutfi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Ada di antara kita.